Assalamualaikum, apa kabar Bu Nopi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Rina? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik, apa nih yang ingin kita bicarakan sore ini Bu? Sebenarnya banyak sih Bu yang saya ingin bicarakan. Ini Bu, ada permasalahan yang sedikit mengganggu. Jadi belakangan ini di kelas saya ada siswa yang kurang motivasi belajarnya. Jadi terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Jadi kadang tidak fokus gitu. Jadi tidak memperhatikan guru saat belajar. Jadi cenderung pasif tuh anaknya, Bu. Jadi permasalahan Ibu Nopi itu ada siswa yang motivasi belajarnya kurang. Terlihat dari, tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran, tidak fokus memperhatikan guru saat belajar begitu ya, Bu, ya? Begitu ya, Bu, ya, permasalahannya? Iya betul, Bu. Selain itu juga ada indikasi lain sih, Bu, kayaknya. Jadi selain, yang saya sebutkan tadi, di awal, eee, ada juga kecenderungan anak itu beranggapan bahwa belajar itu tidak penting gitu, Bu. Iya, baik, Ibu. Apa ini yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Eee, jadi saya ingin dapat, membantu anak tersebut gitu, Bu. Jadi supaya anak ini, motivasinya, tumbuh lagi, timbul lagi. Jadi lebih kepada hal-hal yang bisa saya lakukan untuk, intinya ingin menumbuhkan motivasi anak tersebut, Bu. Jadi apa yang bisa dilakukan ya, begitu ya, supaya anak ini, memiliki motivasi belajar begitu ya, Bu, ya? Iya, jadi agar, bersemangat gitu, Bu, ya. Terus fokus, saat belajar, tentunya utamanya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu, Bu. Oke, mmm, menurut Ibu nih, Mhm. siswa, seorang pelajar begitu ya, seperti apa yang Ibu anggap memiliki, motivasi belajar yang baik itu? Kalau menurut saya dan mudah-mudahan, pemikiran saya juga sama nih, sama guru-guru yang lain gitu, Ya, mudah-mudahan sependapat gitu ya, Bu, ya. Menurut ya. saya siswa yang, dikatakan memiliki motivasi yang, baik itu biasanya ciri-cirinya itu kalau belajar semangat, semangatnya tinggi dalam belajar, biasanya ketika pembelajaran di kelas itu senang gitu. Apa yang, diberikan oleh guru itu, dikerjakan dengan rajin gitu, pokoknya penuh semangat gitu. Terus, Iya. ciri yang lain mungkin biasanya kalau mendapatkan pengetahuan yang baru, nah itu antusiasnya itu, tinggi gitu. Rasa ingin tahunya itu, maksudnya, eee, ingin sekali tahu gitu, mendalami pengetahuannya gitu. Jadi terlihat, pokoknya keingintahuannya gitu. Jadi dengan, bertanya terus kalau belum menemukan jawaban yang Iya. Eee, pas di dia, belum jelas, terus gitu, digali terus. Biasanya selain itu untuk, mengerjakan tugas-tugas juga mereka tekun biasanya gitu. Nah yang terakhir biasanya, anak-anak dengan motivasi belajar yang baik itu, karena memang mungkin motivasinya udah ada dalam diri gitu, jadi nggak perlu, dorongan dari pihak lain atau dari luar mungkin, jadi tidak perlu dipaksa untuk belajar gitu. Jadi memang udah motivasinya sudah muncul dari dalam dirinya sendiri gitu, Bu. Mungkin itu pendapat saya mungkin. Iya, baik. Jadi, memiliki semangat belajar tinggi begitu ya, Bu, ya? Mhm, Antusias, betul. dan pastinya, anak-anak dengan motivasi tinggi, Mhm, dengan, apa tadi yang Ibu sebutkan, Mbak, tekun begitu mhm, ya, biasanya memiliki prestasi yang baik ya, Bu, ya? betul, iya, Bu. Iya. Mhm, Kalau sekarang nih,
idealnya seperti Mhm, itu, yang Ibu sebutkan tadi nih, mhm, ada beberapa poin ya, itu ada pada level 10. mhm. Menurut Ibu, siswa tersebut ada pada level berapa? Jika dilihat dari kesehariannya mungkin karena sekarang itu, turun mungkin, levelnya ada di level pertengahan Bu, level 5 kayaknya Bu. Ada pada Mhm, level 5 level ya. 5. Eee, seperti yang Ibu sebutkan di awal ya, Mhm, untuk mencapai level ideal itu 10, mungkin agak mhm, sulit ya, Bu, ya. oke. Ibu pengen lihat, paling tidak begitu ya, Mhm, eee, pada angka berapa anak tersebut memiliki motivasi belajar yang baik? mmm, kalau untuk, peningkatannya saya tidak muluk-muluk sih Bu, mungkin Iya untuk nggak terlalu ingin langsung 10 gitu Bu, karena iya sifatnya kalau motivasi turun mungkin kesannya memaksa ya Bu ya. Untuk iya. di level mungkin tingkat naik 1 atau 2 level, mungkinlah idealnya di angka 7 aja Bu, itu udah cukup baik menurut saya gitu. Pada angka 7 sudah cukup Mhm, baik iya ya. iya. Apa yang bisa, menurut Ibu Novi lakukan gitu untuk Mhm. membantu siswa mencapai angka tersebut? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Bu. Jadi, Iya, itu kebingungan. Nah, itu jadi kebingungan saya gimana, apakah saya mampu gitu. Jadi, bagaimana menumbuhkan, motivasi pada anak tersebut gitu. Mungkin, pemikiran saya, tindakan pertama mungkin yang akan saya lakukan, untuk mengetahui apa penyebab kurangnya motivasi, eee soalnya kan mengingat penyebab, rendahnya motivasi belajar siswa ya, Bu, ya, bisa dilihat mungkin kalau kepasifannya itu, saya takutnya itu ada penyebab dari faktor keluarga, Bu. Iya, atau mungkin dari lingkungan kelas, teman, atau gurunya itu sendiri mungkin ya, seperti itu mungkin, Bu. oh iya begitu. Tapi, adakah, tindakannya lebih spesifik nih Bu, yang ingin Ibu lakukan begitu? Mungkin kalau untuk, pendekatan mungkin saya akan mengajak ngobrol dari hati ke hati, dengan anak tersebut gitu. Jadi obrolan ringan lah Bu. Jadi nggak langsung ke pokok bahasan, pendekatan dulu mungkin. Jadi, untuk mengambil atau meraih kepercayaan anaknya dulu supaya nanti lambat laun dia akan lebih terbuka dan mau bercerita mungkin. Nah itu, siapa tahu nanti setelah dekat, bisa, lebih akrab mungkin dia mengungkapkan apa, kesulitan-kesulitan yang dia, hadapi atau mungkin, eee, ada masalah pribadi mungkin kalau sudah ada obrolan yang mungkin membuat dia nyaman dengan Ibu, gitu, seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Mhm, Jadi ajak, bicara dari mhm, hati ke hati. iya, Menurut Ibu nih, apakah mhm, dengan begitu sudah efektif membuat anak, tersebut termotivasi untuk belajarnya, Bu? eee, belum begitu yakin sih, Bu, ya, karena memang baru rencana gitu. Iya. Jadi, saya baru rencana belum melakukannya gitu. Mhm, Kalau menurut Ibu nih, mhm. eee, ada tidak, alternatif solusi yang lain yang mungkin Ibu bisa lakukan? Eee, kalau untuk alternatif atau solusi yang lain mungkin, saya akan, melakukan home visit, ke keluarganya. Jadi ada kunjungan karena, menurut, data yang saya terima gitu, jadi anak tersebut memang, orang tuanya, ayah ibunya memang sudah, meninggal, tidak ada gitu. Anak itu yatim piatu. Jadi dia itu sekarang itu tinggalnya, bersama kakaknya. Kebetulan kakaknya juga memang sudah berkeluarga. Jadi Iya. ada, anggapan mungkin anak itu tidak full dapat perhatian dari kakaknya, karena mungkin perhatian kakaknya terbagi-bagi mungkin untuk rumah tangga dia gitu. Jadi tidak full ke adiknya juga gitu. Mhm. Oh, iya. Nih Ibu jadi udah 2 punya opsi nih ya, Mhm. mana nih yang paling mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat begitu?
Kalau untuk waktu dekat mungkin karena, yang seharian setiap hari ketemu itu sekolah anaknya mungkin ya. Jadi, mungkin yang pertama akan saya lakukan, mengajak dulu, bicara dulu, anak tersebut mungkin, Bu. Kira-kira kapan itu, akan Ibu lakukan? Ya kalau melihat perkembangan yang sekarang mungkin saya akan lakukan secepatnya, Bu. Ya gitu Oh, mungkin, iya. dalam minggu-minggu sekarang lah gitu. Iya baik. Mudah-mudahan Ibu nanti mendapatkan solusi yang terbaik ya, Bu, ya. Ya, iya, amin. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, dari percakapan kita sore ini, Hmm. apa nih yang kira-kira Ibu dapatkan, hasil dari percakapan kita? Ya yang saya dapatkan dari awal kan saya bingung ya. Jadi dari awal bingung sendiri dengan pemikiran sendiri gitu. Harus bagaimana mencari solusi ke sana kemari mungkin saya mencoba untuk, bicara dengan Bu Rina gitu, siapa tahu dapat, solusi tapi setelah, eee ngobrol gitu, ya alhamdulillah, akhirnya saya mungkin sudah dapat pencerahan. Jadi, saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi setidaknya tindakan yang akan saya lakukan mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Oke baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya, saya ingin tahu nih perkembangannya setelah Ibu bicara hati ke hati dengan anak tersebut gitu. Iya baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Novi ya. Iya sama-sama Bu Rina, iya terima kasih Sampai waktunya ketemu juga. minggu Oke depan. siap, iya Ibu, sampai Iya. jumpa. Assalamualaikum Bu Novi, sedang sibuk nggak, Bu? Waalaikumsalam Bu Rina. Oh enggak, ini lagi santai aja Bu, biasa waktu istirahat. Kalau gitu kita bisa ya ngobrol sebentar gitu, Bu? Oh oke, tentu saja boleh Bu. Mmm, adakah oke sebentar, apakah ada hal khusus nih yang ingin Ibu Rina diskusikan? Iya Ibu, jujur nih ya, Mhm saya agak merasa bingung ini. Saya mhm. ingin mencari solusi yang, lebih efektif begitu, Bu. Oke baiklah, jadi, merasa kebingungan hari ini ya Bu ya. Iya Semoga dari obrolan kita hari ini kita bisa menghasilkan solusi bersama ya, Bu, ya. iya. Ngomong-ngomong, ini jadi apa nih yang membuat Bu Rina kebingungan nih? Yang menjadi kebingungan saya itu, perihal salah satu murid saya di kelas ya, Bu, Mhm, ya, iya. itu mengalami penurunan dalam konsentrasi belajar Mmm, dan, terlihat, tidak percaya diri begitu, Bu. mmm. Oh, jadi ada siswa di kelas Ibu, prestasinya menurun gitu ya, terus konsentrasi belajar juga menurun juga, begitu ya, Bu, ya? Iya iya, Bu. Eee, lalu apa yang Ibu harapkan atau Ibu ingin capai dari obrolan kita hari ini, Bu? Yang saya ingin capai solusi tadi ya, Bu, ya, saya ingin Mhm murid saya itu percaya diri gitu, mhm. konsentrasi lagi belajarnya, dan prestasinya meningkat lagi. Oh bagus itu, niat Ibu udah bagus ya. Nah, eee, kira-kira nih, apa yang menjadi ukuran jadi, menurut Bu Rina, yang jadi ukuran keberhasilan Ibu dalam meningkatkan konsentrasi siswa, yang tadi mengalami penurunan prestasi. Jadi, ukuran keberhasilannya seperti apa tuh yang Ibu, targetkan mungkin ya? Mungkin jika rasa percaya dirinya muncul Mhm ya pada anak mhm. tersebut, akan lebih fokus konsentrasinya. Jelas ya, Mhm. otomatis nanti Iya, semangat dan, prestasinya pasti, ikut, meningkat juga begitu kan, Bu? betul juga. Oh baik. Iya.
ini, setelah saya menyimak, obrolan Ibu barusan, jadi yang menjadi keinginan Ibu berarti supaya murid tersebut, meningkat lagi prestasinya, dan konsentrasi belajarnya juga meningkat lagi begitu, betul ya, Bu, ya? Betul sekali, Bu. Saya ingin Mhm. sekali membantu anak tersebut begitu. Mhm. Oke, baik, Bu. Eee, Kira-kira yang jadi penyebab anak tersebut, menurun prestasi belajarnya itu, apa? Terus, menurun prestasinya itu apakah keseluruhan mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja, Bu, yang menurunnya itu? Anak tersebut menurun di yang drastis ini, Bu, ya, di Mmm, pelajaran matematika, Bu. Jadi, setiap belajar matematika dia mhm, seperti, apa ya, stres gitu, seperti punya beban begitu, Bu. Karena, mhm, memang sih siswa tersebut, eee, suka ranking gitu ya, Bu, ya, jadi ranking oh, satu di sekolah. betul betul. Sementara ketika dia mengerjakan tugas matematika itu dia, selalu terakhir gitu, dan tidak Mmm, pernah mendapat angka nilai 100 begitu. oh, jadi mungkin seperti, apa, prestasinya itu seperti itu ya, apa, tidak stabil mungkin ya, tidak keseluruhan mungkin ya? Iya, Bu, Jadi hanya di mata pelajaran matematika matematikanya matematika saja. saja. Oh, gitu ya, Bu. Jadi, Iya, untuk mata pelajaran yang lain mungkin stabil ya, Bu, ya? betul, Bu. Malah dia, bagus gitu di Mhm. mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ya Mmm, dalam matematika itu, jadi menunjukkan peningkatan kalau di bahasa Indonesia bagus gitu, tapi mhm, untuk matematikanya ini menurun begitu, Bu. menurun. Drastis mungkin ya, Bu, ya? Iya, Oke terlihat betul gitu ya oke. perbedaan di, setiap mata pelajarannya tuh kalau di Mmm, matematika tuh wah udah kelihatan drastis banget, Bu, itu menurun sekali. oke oke oke. Oh, gitu ya, Bu. Ah, kira-kira nih untuk membantu anak tersebut, eee, ada nggak prioritas utama Ibu atau, mungkin sebuah strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu? Jadi supaya, anak tersebut prestasinya naik lagi gitu, percaya diri dan, konsentrasinya tinggi lagi. Kira-kira apa prioritas utama atau mungkin strategi yang akan Ibu lakukan nih dalam waktu dekat supaya bisa, merubah mungkin mindset anak tersebut supaya, lebih suka matematikanya gitu? Menurut saya nih ya, sepertinya ini Mhm, strategi ya, strategi, itu yang mungkin akan saya prioritaskan gitu ya. Jadi mmm, saya akan mengubah, metode betul. dan strategi pembelajaran matematika gitu. Jadi, biar anak itu merasa, pembelajaran matematika itu menyenangkan gitu. Oh, jadi, wah ide bagus sekali itu, Bu, ya. Jadi untuk sebelum mencari, penyebab mungkin untuk mencoba metodenya dulu, strategi yang menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan mungkin ya. Iya Nah, betul, eee, Bu. kira-kira, eee, apa nih yang akan Ibu lakukan, untuk mengubah materi dan metode maaf, eee, yang akan Ibu lakukan untuk mengubah metode dan mengatur strategi tersebut? Seperti apa mungkin, Bu? Mungkin ini ya, saya akan mengikuti, pelatihan teknis begitu ya, Bu, ya, mengenai metode, strategi pembelajaran matematika gitu, Mhm, bagaimana pembelajaran matematika itu menyenangkan begitu, mhm. eee, ya secara online lah mungkin, Bu. Iya iya iya, Sekarang kan oke. banyak diklat-diklat seperti gitu Betul. ya, Betul betul pelatihan-pelatihan. betul betul. Mungkin itu yang Iya, saya akan, terapkan di saya gitu ya, supaya mhm, nanti saya bisa menerapkan kembali kepada siswa-siswa saya, terutama khusus nih ada nih satu yang mhm. memang betul, ada di penurunan di pembelajaran matematika gitu. Iya iya, jadi mungkin dari kita dulu ya, Bu, ya. Iya Oke. Nah, betul. eee
Selain, pelatihan yang akan Ibu, utarakan tadi, ide-ide, yang apa namanya, yang dicari secara online gitu, eee, adakah trik atau strategi yang lain mungkin yang bisa Ibu lakukan? Oh iya, saya punya temen nih Bu yang, jago lah matematikanya waktu Mhm, SMA dulu nih ya. mhm, Beliau itu, memang, di MIPA gitu ya, mhm. jadi sudah berpengalaman. Oh, Nanti siap. saya akan belajar deh dengan dia gitu ya, tanya-tanya lah Mhm, gimana gitu ya, mungkin dia punya trik-trik waduh, tertentu begitu, untuk oke. mengajarkan matematika itu gitu. Iya, iya. Ide bagus tuh, Bu, ya. Biasanya kalau untuk yang sudah ahli, nah teknik-teknik Iya untuk lebih menarik itu biasanya mereka, mungkin lebih akan ini ya, gitu, lebih akan, mumpuni lah gitu ya mungkin. iya. Nah, rencananya untuk yang, kolaborasi dengan teman Ibu nih, kapan tuh, Bu, kira-kira akan memulai? Mungkin apakah, menghubunginya mungkin kapan tuh, Bu, kira-kira? Pastinya secepatnya, Bu. Besok juga, saya telepon Ais. langsung nih. Saya telepon Luar nih, biasa, iya, 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 iya. betul. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan apa yang, Ibu rencanakan gitu, bisa berjalan baik, apa, strategi yang tadi yang Ibu bisa, apa, utarakan, seperti tadi kan kolaborasi, pelatihan gitu ya, bisa berhasil ya, semoga berhasil saya doakan ya, Bu, ya. Semoga, efeknya itu bukan hanya ke satu murid yang Ibu utarakan tadi ya, prestasi Iya. naik lagi itu mudah-mudahan untuk keseluruhan murid Ibu juga di kelasnya, Bu, ya. Iya, Ibu, terima kasih. Uh, saya, setelah mengobrol ini dengan Ibu ya, sedikit, ada pencerahan nih, ada pencerahan nih, oh apa yang harus saya lakukan. Oh, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Rina, ya. Ah, jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya di awal tadi sedikit Mhm, bingung ya, mmm, mhm, cari solusinya harus bagaimana begitu. betul, Dan alhamdulillah nih di akhir, mhm, mungkin saya sudah tahu nih, apa yang harus saya lakukan gitu. Tindakan apa yang akan saya lakukan gitu ya untuk meningkatkan, eee, motivasi anak tersebut, oke, agar, tidak menurun lagi gitu ya, mhm, prestasinya apalagi, di pembelajaran matematikanya yang utamanya ya, Bu, ya, iya, iya, iya. itu. Oke, baiklah, eee, mudah-mudahan strategi yang Ibu rancang bisa terlaksana dengan baik, rencana Iya. aksinya juga, lancar jaya. Oh iya, saya juga ingin tahu nanti bagaimana perkembangan, dari hasil strategi yang Ibu rencanakan hari ini. Oh iya, Bu, ini sepertinya kita cukupkan dulu ya obrolan kita hari ini, karena Iya iya, Bu. sudah waktunya istirahat kita udah habis Oh, ya, Bu, ya. iya, Ibu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya? Oke, siap, siap, siap. Oke, Bu. Iya.